Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Pak Sodik di pembelajaran biologi kelas 11. Untuk pertama kali kita akan membahas mengenai bab pertama mengenai struktur dan fungsi sel. Nah, struktur dan fungsi sel ini nantinya akan ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian sel yang berisi teori dan cara pengamatannya. Yang kedua yaitu struktur sel, prokariotik dan eukariotik. Yang ketiga, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang keempat, transport melalui membran. Nah, yang pertama yaitu pengertian sel. Secara umum, sel dapat didefinisikan itu merupakan unit struktural terkecil yang dapat melaksanakan kehidupan. Dia, walaupun hanya dengan satu sel, itu dapat melakukan kehidupan. Misalnya, terdapat pada bakteri. Walaupun bakteri hanya beranggotakan satu sel, tapi dia juga dapat hidup walaupun tidak dalam sel-sel yang lain atau tidak dengan sel yang lain. Kemudian ada 5 teori yang paling terkenal. Yang pertama yaitu Robert Hooke pada tahun 1665 itu melakukan pengamatan pada sayatan gabus dan menemukan ruangan kecil penyusun gabus tersebut dan akhirnya dia menamakannya sebagai sel. Kemudian pada tahun 1831 Robert Brown menyatakan sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau yang bisa kita sebut sebagai protoplasma. Pada tahun 1839, Theodor Schwann mengemukakan semua organisme tersusun atas sel. Kemudian pada tahun 1855, Rudolf Virchow itu menyatakan sel berasal dari sel sebelumnya atau yang biasa disebut dengan istilah omnis cellula e cellula. Dan yang terakhir, Max Schultz pada 1861 menyatakan sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup. Nah, ada 4 komponen kimiawi penyusun sel utama. Yang pertama yaitu air, protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, di sini air merupakan bahan penyusun protoplasma sel terbesar atau penyusun sel terbesar di dalam sel itu berupa air. Karena air berfungsi sebagai pelarut terbaik untuk bahan-bahan anorganik. Kemudian yang kedua yaitu protein. Nah, protein di sini merupakan penyusun sel terbesar kedua karena hampir semua bagian dari sel itu tersusun dari protein. Kemudian yang ketiga itu lemak dan karbohidrat. Nah, lemak dan karbohidrat merupakan sumber energi metabolisme sel utama. Kemudian yang terakhir yaitu garam-garam dan vitamin. Garam-garam merupakan garam-garam di sini berupa ion. Jadi tidak langsung NaCl seperti garam yang kita konsumsi, tapi terpisah Na+ dan Cl-. Kemudian struktur sel, di sini ada 2 struktur sel yaitu prokariotik dan eukariotik. Nah, yang pertama yaitu struktur sel prokariotik. Nah, di sini ini adalah gambar dari salah satu bakteri ya. Jadi ini adalah sel prokariotik, contohnya adalah sel bakteri. Nah, semua sel prokariotik itu memiliki membran plasma atau membran yang melapisi sel itu sendiri. Kemudian ada materi genetik, RNA atau DNA, dan terakhir yaitu sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik langsung berada di sitoplasma. Nah, ini ya, jadi contohnya ada pada bakteri dan alga hijau. Nah, di sini ada 4 materi utama di dalam sel prokariotik. Yang pertama yaitu sitoplasma, materi genetik, mesosom, dan membran, serta dinding sel. Nah, dinding sel itu tidak semua sel prokariotik memiliki, hanya beberapa bakteri yang memiliki dinding sel seperti itu.
Lanjut. Nah, ini adalah struktur sel eukariotik. Nah, struktur sel eukariotik ini dia lebih kompleks daripada sel prokariotik. Ya, di sini terdapat banyak sekali organel-organel yang menyusun sel eukariotik. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai membran plasma pada sel eukariotik. Nah, sebelum itu, saya jelaskan sel eukariotik itu, kalau tadi sel prokariotik itu pada bakteri, sedangkan sel eukariotik itu terdapat pada manusia dan tumbuhan, seperti itu. Karena kita termasuk dalam organisme tingkat tinggi. Nah, kembali lagi, yang pertama yaitu membran plasma atau membran sel. Nah, di sini di sebelah kanan atas bisa kita lihat, di sini ada gambar membran sel. Terlihat ya. Jadi di situ membran ini tersusun atas dua rangka yang disebut dengan lipid bilayer, atau kalau ditambahkan dengan fosfatnya bisa disebut dengan fosfolipid bilayer. Nah, kepala layer itu bersifat polar dan hidrofilik, atau dia suka dengan air. Nah, dan bagian ekor itu nonpolar atau bersifat hidrofobik. Bagian kepala itu yang bulat-bulat itu ya. Jadi ada dua lapis. Nah, yang bagian luar itu adalah bagian kepala yang bulat. Dan yang bagian ekor adalah yang panjang-panjang. Kemudian, fungsi dari membran sel itu fungsi intinya adalah melindungi isi sel itu sendiri, kemudian mengatur keluar masuknya molekul, dan terakhir menerima rangsang dari luar. Kemudian organel pada sel eukariotik, ya, karena banyak kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu sitoplasma. Nah, sitoplasma di sini dia itu adalah ruang yang ada di dalam sel. Ya, jadi bedakan antara sitoplasma dengan sitosol. Kalau sitosol itu adalah cairan di dalam sitoplasma, seperti itu. Kalau sitoplasma itu adalah ruang di dalam sel. Nah, sitoplasma ini berupa cairan dan padatan. Kalau padatan itu terdiri dari organel-organel sel, misalnya ribosom, mitokondria, badan Golgi, dan lain-lain. Nah, di sini sitoplasma memiliki fungsi yaitu tempat penyimpanan bahan kimia, dan yang kedua, tempat berlangsungnya reaksi anabolisme dan katabolisme. Nah, reaksi anabolisme ini adalah reaksi pembentukan protein ya. Pembentukan protein, sedangkan katabolisme itu reaksi pemisahan atau pemecahan, seperti itu. Selanjutnya yaitu adanya sentriol dan sentrosom. Nah, sentriol dan sentrosom ini itu hanya terdapat pada sel hewan ya. Diingat-ingat, sentriol dan sentrosom itu hanya terdapat pada sel hewan. Nah, organel ini itu hanya akan terlihat ketika sel itu akan mengadakan pembelahan, dan hanya dijumpai pada sel hewan seperti tadi yang saya katakan, seperti itu. Jadi ketika sel itu belum ingin membelah, itu sentriol dan sentrosom ini dia tidak akan terlihat. Lanjut, yaitu nukleus. Nah, di sini nukleus adalah organel yang paling besar yang terdapat di sel hewan atau sel tumbuhan juga. Nah, fungsinya dari nukleus ini ya, ini ya, bisa dilihat itu adalah yang warnanya ungu. Fungsinya yaitu mengatur seluruh kegiatan di dalam sel itu sendiri. Jadi entah itu pembelahan, kemudian entah itu pembentukan protein, seperti itu. Lanjut, yaitu retikulum endoplasma. Nah, di sini retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, yang kasar ini dia nantinya yang akan berhubungan langsung dengan nukleus atau inti sel. Dan yang retikulum endoplasma halus dia lebih jauh atau di luar dari retikulum endoplasma kasar. Kenapa bisa disebut dengan retikulum endoplasma kasar? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Seperti itu. Jadi terlihat ya di gambar bagian kanan atas, itu bagian dalam itu lipatan-lipatannya terdapat titik-titik. Nah, titik-titik itu adalah ribosom. Nah, di sini retikulum endoplasma sendiri itu berbentuk membran tubulus atau
vesikula atau berupa kantong-kantong pipih ya. Vesikula itu seperti bulatan-bulatan kayak gitu ya, gelembung-gelembung seperti itu. Dan tubulus seperti tabung-tabung. Dan yang digambar ini terlihat pipih seperti itu. Kemudian retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang menempel pada membrannya. Yang tadi saya katakan itu titik-titik di situ. Fungsinya yang pertama, retikulum endoplasma kasar dapat mensintesis protein karena terdapat ribosom. Kemudian retikulum endoplasma halus itu dapat mensintesis lemak dan kolesterol. Dan yang terakhir, retikulum endoplasma juga sebagai penampung protein dan jalan transport molekul ke semua bagian sel. Selanjutnya yaitu ribosom. Nah, terlihat ya pada bagian kanan atas itu adalah ribosom. Nah, di sini ribosom itu tersusun atas rRNA dan protein. Jadi protein pembentuk ribosom itu terbentuk di dalam nukleus ya. Ribosom tidak memiliki membran, jadi langsung ada dua protein itu menjadi satu dan akhirnya menjadi ribosom. Terbentuk dari bagian besar dan bagian kecil ya, terlihat ya, bagian besar yang bagian atas itu dan bagian kecil yang bagian bawah yang kecil seperti itu. Fungsinya adalah untuk mensintesis protein atau mengartikan mRNA dari dalam nukleus seperti itu. Selanjutnya yaitu badan Golgi atau kompleks Golgi. Nah, ini bisa dilihat ya di gambar besar dan di gambar kecil. Gambar besar yang sebelah kiri dan gambar kecil yang sebelah kanan atas. Badan Golgi itu bentuknya mirip dengan retikulum endoplasma ya, berupa membran kantong pipih ataupun vesikula-vesikula seperti itu. Nah, di dalam badan Golgi ini itu protein yang tadinya sudah dihasilkan oleh ribosom itu akan diolah atau akan dijadikan protein yang dapat digunakan di dalam sel itu sendiri. Protein yang diterima dari ribosom akan direaksikan dengan zat lain, misalnya dengan glioksilat atau kata lainnya adalah gula menjadi glikoprotein. Nah, glikoprotein ini yang dapat digunakan oleh sel untuk melakukan metabolisme dalam sel seperti itu. Selanjutnya yaitu lisosom. Nah, ini yang jarang ada di internet ataupun di buku-buku. Lisosom, gambar lisosom itu seperti ini. Jadi lisosom itu bentuknya adalah vesikula atau bentuknya kantong kecil. Nah, di dalam vesikula ini atau di dalam lisosom itu terdapat enzim hidrolitik yang dapat mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel atau zat-zat hasil dari metabolisme sel. Jadi ada banyak sekali hasil metabolisme sel yang itu sebenarnya beracun bagi sel, akan tetapi karena adanya lisosom, zat-zat yang beracun tadi bisa langsung dihancurkan dan tidak berbahaya lagi bagi sel seperti itu. Oh ya, lisosom itu dibentuk dalam dua macam ya. Dia bisa dibentuk secara langsung oleh retikulum endoplasma dan yang kedua bisa dibentuk oleh badan Golgi. Selanjutnya yaitu badan mikro. Nah, di sini badan mikro itu hanya yang pertama peroksisom. Nah, di sini peroksisom ini mengandung enzim katalase atau pemecah. Diingat-ingat ya, antara anabolisme sama katabolisme itu bisa dilihat dari awalannya. Kalau anabolisme itu pembentukan, kalau katabolisme itu adalah pemecahan. Maka dari itu kalau ada tulisan enzim katalase berarti adalah enzim untuk memecah. Nah, di sini peroksisom itu mengandung enzim katalase yang digunakan untuk menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi oksigen dan air. Nah, di sini H2O2 itu sebenarnya hasil dari metabolisme sel dan itu sangat beracun bagi tubuh bagi sel itu sendiri jika tidak segera dikeluarkan atau tidak segera dihancurkan. Nah, di sini jadi tidak hanya lisosom, ternyata pada sel hewan itu terdapat peroksisom seperti itu. Dan selanjutnya ada glioksisom. Nah, di sini hanya terdapat pada tumbuhan. Nah, glioksisom ini dia menghasilkan enzim katalase dan oksidase yang mengubah lemak menjadi gula. Seperti itu. Lanjut,
yaitu mitokondria. Nah, di sini kita lihat bentuk dari mitokondria ya. Di sebelah kiri ada, di sebelah kanan atas ada yang lebih besar. Nah, bentuknya itu beraneka ragam sebenarnya. Tidak hanya bentuk seperti tabung seperti itu, tapi ada banyak sekali. Ada yang bulat, oval, silindris, dan tak beraturan. Fungsi dari mitokondria adalah menghasilkan energi berupa ATP yang berfungsi untuk respirasi. Dan yang terakhir, memiliki membran dalam yang dinamakan krista. Jadi mitokondria ini memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam ya, terlihat di gambar seperti itu. Dan selanjutnya terdapat mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah, mikrotubulus dan mikrofilamen ini sebenarnya kalau di dalam sel dia itu sebagai rangka pembentuk dalam sel ya. Jadi kalau pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Jadi sel-selnya itu memiliki bentuk yang lebih beragam daripada sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan bisa kita bayangkan itu berbentuk kubus, kemudian polihedral seperti itu. Kalau pada sel hewan itu membutuhkan mikrotubulus dan mikrofilamen sebagai kerangka dalamnya. Nah, yang pertama, mikrotubulus itu bentuknya seperti tabung atau pipa, bisa dilihat di gambar ya. Mikrotubulus sebagai penyusun sentriol. Nah, ini mikrotubulus itu sebagian utamanya itu sebagai penyusun sentriol, flagella, silia, dan juga dapat menjadi benang spindle pada saat pembelahan sel seperti itu. Dan yang kedua yaitu mikrofilamen, berbentuk benang tipis, halus, dan memanjang yang banyak terdapat pada sel-sel otot. Nah, nanti mikrofilamen akan kita bahas di bagian sistem koordinasi untuk yang lebih jauh seperti itu. Nah, terakhir selesai. Nah, untuk pembelajaran kali ini sudah kita cukupkan saja. Jadi nanti silahkan kalian mencatat. Jadi untuk pembelajaran biologi ini untuk tugas-tugasnya yaitu tugas utama yang akan kalian kumpulkan yaitu berupa catatan. Ya, jadi nanti ketika kalian kembali ke sekolah lagi, nanti insya Allah akan saya ambil semua catatan kalian untuk dijadikan sebagai nilai tugas. Nah, cukup sekian dari saya untuk pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.